Yeah, skill 13, use reduce adjective clauses correctly. Oke, yang pertama, yang dihilangkan adalah bentuk be verb-nya. Contohnya nih, the woman who is waving to us is the tour guide. Yang dihilangkan konektor dan bentuk be verb-nya. Konektornya who, be verb-nya nih is waving. Jadi be-nya yang dicoret. Jadi hanya meninggalkan waving. Nah, kalau diingat-ingat ini sebenarnya kan hanya asal muasal adjektif yang berasal dari present participle. The woman waving to us is the tour guide. Sebenarnya saya menjelaskan asal muasalnya saja. The letter which was written last week arrived today. Coret konektornya, coret B-nya, was-nya, hanya meninggalkan written last week. The letter written last week arrived today. Ini juga adjektif yang berasal dari past participle. Kemudian ketiga, the pitcher that is on the table is full of iced tea. Coret konektornya, coret B-nya, hanya meninggalkan preposition phrase on the table. Ya. Jadi asal muasal kita meletakkan preposition phrase ini sebenarnya seperti ini. Nah, jadi kan boleh meninggalkan present participle, boleh meninggalkan past participle, dan meninggalkan preposition phrase. Nah, yang tidak boleh ditinggalkan itu adalah bentuk verb ya. Yang tidak boleh double verb. Jadi kalau kalimat asalnya I don't understand the article which appears in today's paper. Kalau kita hanya coret konektornya, ini kan hanya meninggalkan appears. Ini kan menjadi double verb. Nah, ini harus dirubah menjadi bentuk ing ya, atau present participle. Jadi meninggalkan present participle appearing. Oke, karena tidak boleh double verb. Nah, pertanyaannya apakah semua bentuk adjective clause bisa di-reduce? Jawabannya tidak. Contohnya nih. The woman that I just met is the tour guide. Ini nggak bisa di-reduce. Ya. Konektor maupun antara subject, verb, dan sebagainya tidak bisa di-reduce. Yang kedua, the letter which you sent me arrived yesterday, ini juga tidak bisa di-reduce. Jadi bedanya di mana antara yang bisa di-reduce dan yang tidak? Ya, jadi yang bisa di-reduce itu konektornya berfungsi juga sebagai subjeknya. Ya. Kalau ini kan hanya konektor, subjeknya lain, berbeda. Konektor that, subjeknya I. Nah, kalau yang bisa di-reduce, which sebagai konektor sekaligus sebagai subjek. Yang terakhir yang di adjective clause ini peletakannya. Misalnya, the White House, which is located in Washington, is the home of the president. Kalau di-reduce, kan hanya misalkan located in Washington. Karena ini diapit 2 koma, nah aturannya ini diletakkan di depan. Jadi meninggalkan located in Washington, the White House is the home of the president. Ya, ini sama. Who is now preparing to give a speech, di-reduce, meninggalkan now preparing to give a speech. Nah, ini dipindah ke depan. Now preparing to give a speech, the president is meeting with his advisors.
Ini contoh dalam bentuk TOEFL test. The take on several different television programs, the witness gave conflicting accounts of what had happened. Nah, kalau kita pilih A, he appeared, ini memang komplit ya, subject verb. Terus ini jadi satu klausa. Ini juga satu klausa sempurna. The witness gave conflicting account of what had happened. Cuma kalau pakai A, antara klausa ini dan klausa ini belum ada konektornya. Jadi A salah. Kalau B, who appeared. Ingat, kalau who appeared ini kan berarti menjadi adjective clause. Subjeknya who, verbnya appeared. Memang ini utuh ya sebagai klausa. Tapi ingat, kalau ini adjective clause, harusnya dia menerangkan noun. Diletakkan setelah noun yang diterangkan. Harusnya dia letaknya di setelah the witness. Ini juga salah. Nah, C, appearing. Ini yang paling tepat. Karena ini hanya menyisakan adjective saja. Appearing on several different television program. Kalau yang D, ini juga salah. Karena ini hanya verb saja. Ini tidak komplit. Menjadi double verb. Oke. Sekarang ke ini bisa dibaca sendiri aturannya. Kita coba analisa, contoh analisa artiannya. We will have to return the merchandise purchased yesterday at the Broadway. Ya, subjek pertama we, verbnya will have, sudah komplit. Kemudian to return the merchandise purchased yesterday. Ya. Nah ini kan seakan-akan ini kata kerja ya. Tapi ingat ini kan past tense, sedangkan di sini present. Kalau dianggap kata kerja. Jadi sebenarnya purchase ini bukan bentuk past, tapi dia lebih ke bentuk past participle atau verb 3 itu ya. Tapi bukan verb ya. Namanya participle, past participle. Jadi ini sebagai adjective saja. Jadi kalimat ini sebenarnya sudah sempurna. Nah, kalau mau dicari asal muasalnya purchase, ini sebenarnya berasal dari which was purchase. Nah, which-nya coret, was-nya coret. Dengan meninggalkan purchase. Jadi akan-akan awalnya ada kata which was. Cuma dicoret, meninggalkan purchase. Yang kedua, the children sat in the fancy restaurant found it difficult to behave. Apa yang salah di sini? Klausa pertamanya udah utuh. The children found, ya, udah sempurna. Nah, yang disisipkan di sini, sat in the fancy restaurant. Nah, yang salah adalah sat ini bentuk past tense, bukan present participle. Biasanya kan sitten. Kalau sitten, dia fungsinya sama seperti ini tadi. Hanya sebagai adjective. Tapi kalau set, ini menjadi verb 2 ya, past tense. Jadi menjadi double verb. Nah, silakan dianalisa lagi. Nomor 3 sampai 10. Dicari mana yang double verb. Ya. Tidak usah diperumit. Kira-kira yang double verb yang mana? Itu yang salah. Oke.